Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli? Menurut gua 100% asli. Kenapa kayak gitu? Sini gue jelasin. Jadi ceritanya belakangan ini banyak masyarakat yang mempertanyakan bahwa apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Dan banyaknya juga media sosial yang mengangkat berita ini mengenai ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu. Dan juga ada orang yang mengklaim dan orang yang mengadu kepada pengadilan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu karena ada bukti-bukti bahwa adanya data yang tidak sesuai dengan keaslian ijazah dari Pak Jokowi. Tapi gue pengen ngasih tahu ke kalian, jangan buru-buru percaya karena banyak juga ahli-ahli forensik dan juga banyak juga dari pihak UGM menyatakan bahwa UGM tuh bilang kalau misalnya ijazah Pak Jokowi itu asli dan sampai nunjukin dokumen dan juga data akademik dari ijazah Pak Jokowi. Nah, menurut gue pribadi, secara kesimpulannya bahwa memang Pak Jokowi ini memiliki ijazah dari UGM. Dan gue melihatnya ini sebenarnya isu politik. Isu politik untuk apa? Isu politik untuk meningkatkan elektabilitas nama Pak Jokowi supaya ada terus di permukaan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya isu politik tuh sangat dibutuhkan. Dan dibutuhkannya agar elektoralnya yang mengatasnamakan kinerja Pak Jokowi, mengatasnamakan siapa itu Pak Jokowi itu selalu ada untuk ditanam terus di uh, periode politik selanjutnya. Dan kalau lo nanyain kepada gue, apakah Pak Jokowi itu punya ijazah asli dari UGM? Ya memang itu asli. Tapi kenapa orang mempertanyakan? Ya karena itu tadi isu politik. Karena isu politik ini menurut gue pribadi perlu untuk dimunculkan supaya elektoralnya selalu tinggi dan selalu dibahas tentang siapa itu Pak Jokowi. Tapi pada intinya, yang gue lihat di masyarakat, sampai detik ini, ijazah Pak Jokowi itu masih ditanyakan asli atau palsu oleh pihak kampus dan juga negara. Tapi menurut gue sih, ijazah Pak Jokowi itu asli ya, cuman isu politiknya itu selalu dimunculkan agar elektoral Pak Jokowi selalu tinggi. Nah, menurut kalian kayak gimana nih? Apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Komen di kolom komentar. Thank you. Suatu penelitian forensik secara mendalam, ya, bagaimana ijazah tersebut, dan juga bagaimana teman-teman juga mengupas buku-buku dari seorang dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang juga dikatakan sebagai pembimbing Jokowi, dan juga dia menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun-tahun di mana Jokowi itu kuliah. Nah, kalau kemudian Jokowi juga adalah kuliah dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, mengapa kemudian dia agak canggung dengan teman-teman seangkatannya? Mengapa ketika dia mengundang untuk melakukan reuni angkatan, ternyata yang hadir hanya 10 orang, sementara yang tidak hadir lebih banyak dibandingkan mereka yang hadir. Ini menjadi benar-benar fakta ataupun suatu kenyataan yang ada dalam kaitannya dengan ijazah Jokowi. Kita belum tahu bagaimana pandangan dari yang disebut dengan elit politik di pemerintahan saat ini, sebab kalau ini benar-benar tetap ditegaskan bahwa ijazah Jokowi ini asli, yang nanti kalau kemudian dari hasil misalnya kajian Epistemic Community Internasional menyatakan bahwa ijazah ini palsu, ini benar-benar akan memalukan Indonesia, bukan cuma Universitas Gadjah Mada, bukan cuma yang namanya Joko Widodo, bukan cuma juga misalnya orang-orang yang disebut sebagai dosen-dosen yang bertanggung jawab atas lulusnya Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tapi juga ini benar-benar mencoreng muka kita semua sebagai suatu bangsa. Bagaimana mungkin sebuah ijazah itu didiskusikan, diomongkan, bahkan juga ditentukan, ya, oleh sebuah institusi yang kemudian juga bisa berpengaruh terhadap nama baik Indonesia yang penduduknya adalah 250 juta jiwa. Anda bisa bayangkan ya, dalam sejarah Indonesia nantinya ini akan masuk ke dalam sejarah, bukan cuma misalnya Indonesia pernah punya presiden
yang boleh dikatakan masuk ke dalam nominasi OCCRP, ya, Organized Crime and Corruptions Reporting Report, ya, tapi juga ini masuk ke dalam suatu sejarah di mana persoalan ijazah ternyata tidak bisa diselesaikan oleh sebuah bangsa yang besar dengan 250 juta jiwa. Bisa Anda bayangkan betapa malunya kita sebagai suatu bangsa. Mengapa persoalan ijazah ini bertele-tele? Padahal untuk melihatnya atau menentukannya bisa dilihat saja apakah Jokowi itu bisa menunjukkan bahwa ijazah yang dia pegang itu benar-benar ijazah asli, fotonya itu adalah fotonya Jokowi asli, dan kemudian tidak ada yang namanya rekayasa baik dalam kaitannya dengan persoalan foto, baik dengan kaitannya dengan persoalan percetakan, dan sebagainya. Berikan pandangan Anda. Organisasi yang merasa berkepentingan kan, gimana mau maju? Makanya banyak investasi yang dalam negerinya berlarian ke Thailand, ke Vietnam, Kamboja. Ya kita terima aja lah, karena itu semua ulah manusia kan. Jalan satu-satunya, ya maukah, sebenarnya sebenarnya tuntas itu semua kalau pemerintah kita ini serius menanganinya. Tapi kalau memang masih juga setengah-setengah hati, sampai kapan pun nggak bisa tuntas. Ini harus betul-betul dikerjakan. Jangan lagi ya harus kita lari 120 km per jam lah, nggak bisa lagi kita lambat lagi, karena setiap tahun kan pendidikan itu kan banyak yang tamat, itu bakal pengangguran lagi kan. Setiap tahun banyak yang tamat, pengangguran lagi. Kalau saya korupsinya dulu lah diperbaiki kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya hukumnya dulu diberesin bang, baru korupsi. Iyalah, termasuk korupsi hukum itu harus diapakan lah, harus diperbaiki. Ya, karena kalau tidak, kalau sistem hukumnya amburadul sedikit, tampaknya kacau. Iya, betul. Karena aparat pemerintah kita ini, aparat keamanan ini harus tegas ini sama organisasi yang mengganggu investasi itu. Itu perlu itu. Kan sudah banyak kejadian, banyak investasi kita yang pada diganggu sama organisasi kan. Ini sebenarnya yang membuat dilema semua masalah. Kalau selama Prabowo ini bisa tegas, ya bisa sukses lah. Kalau bisa, takutnya nanti Prabowo ini kan disenggol-senggol kan di tengah jalan kan, ada yang nggak senang kan melihat Prabowo kan. Ya kalau pemimpin itu nggak tersandra, pemimpin itu kan nggak ada yang perlu takut kan. Iya. Itulah sebenarnya kelemahan kita, kawan teman-teman. Tak akan bisa berjalan investasi itu kalau keamanan dan hukumnya masih terkatung-katung. Kalau dari saya pribadi ya, bukan hukumnya yang harus diperbaiki, tapi orangnya itu. Gimana pun kuatnya sistem hukum, kalau orangnya belum tidak bagus ya sama saja kan. Iya, berarti mental ya. Iya. Itu namanya, sebaik apapun sistem, kalau manusianya buruk ya sistemnya nggak berjalan gitu. Ya, itu pernah diucapkan oleh warga negara Amerika Serikat. Dia mengatakan begini, peralatan raja tidak mungkin membongkar istana raja. Kan itu dalilnya. Karena mereka bagian dari internal. Iya. Peralatan raja tidak mungkin membongkar istana raja. Dan tentang kasus ijazah palsu ini,
Roy Suryo dan teman-temannya ingin membongkar raja, ingin membongkar peralatan raja. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa kan? Karena tidak mungkin peralatan itu bisa membongkar istana raja itu. Kecuali revolusi. Serem sekali. Revolusi itu. Serem sekali pernyataan ini itu ya. kembali ke kekuatan berarti. Iya, kekuatan people power itu, kekuatan dari luar daripada kekuatan peralatan Ini raja. kayaknya ada upaya apa nih ya? Upaya mengajak nih Marcel nih. Udah Memang gayanya kacau sama Marcel. kayak Jelima nih, gaya Jelima di Batak. Enggak, gini. Kalkulator Aku juga nanggap, nih Ari. aku nanggepin sedikit ya. Tadi nggak tahu aku nggak ngelihat siapa yang ngomong tadi ya. Tapi katanya tadi kebenaran itu harus diuji gitu. Itu aku sepakat itu loh kan. Tetapi aku yang ada yang kurang sepakat tadi itu dengan pernyataannya lanjutannya tadi bahwa ini bukan agama, bukan keyakinan gitu loh kan. Padahal sebenarnya kebenaran itu mau dari agama mau itu pun ya khususnya Islam sendiri, kebenaran yang dibawa sama Rasulullah gitu kan, Al-Quran itu dia di challenge loh, malah disuruh diuji loh. Artinya termasuk keyakinan pun harus diuji, bukan hanya sekedar untuk masalah politik, masalah ini, bukan 1+1 doang, bukan, tapi semua yang berurusan yang mau mencari kebenaran harus diuji. Itu harus diuji. Harus ada pembuktian kan. Iya, makanya agama kita sendiri nggak ada yang dibilangnya imanin aja, bukan agama kita itu. Imanin aja itu bukan agama kita. Islam membawa untuk diuji, silakan. Makanya ada pernyataan itu ya. Aku bahasanya lupa untuk yang lebih jelasnya ya. Tapi intinya begini. Silakan katanya kan uji katanya. Kalau ada yang bisa membuat satu ayat katanya kan. Nah kan di situ satu kan. Kalau bisa ada yang membuat serupa dengan ayat Al-Quran. Nah, silakan cari kesalahannya. Artinya di sana itu dia men-challenge. Agama itu men-challenge. Silakan uji katanya kan. Kebenarannya itu. Karena tidak Jika boleh kamu menjadi begini, kalimatnya begini, Jack. Ah, Jika kamu tidak percaya dengan Al-Quran, katanya, silahkan bikin kitab yang serupa. serupa begini, seperti konteks. Al-Quran. Satu ayat Betul. aja kan, satu Ya. ayat aja serupa. Ya jelas Itu kan agama kan di-challenge, diuji. betul. Enggak bang, begini sebentar dulu ya. Sepakat kalau untuk itu karena kita sama-sama menguji apalah takkilun, apalah yatafakkarun dan lain-lain. Cuman tadi saya berbicara dalam konteks ilmu pengetahuan karena begini, dalam konteks ilmu pengetahuan ya kan agama itu jadi ada batasannya dalam konteks karena kalau dalam agama ya istilahnya gini, akal itu bukan nalar. Ya, akal itu bukan nalar. Nah, jadi agama itu masuk ke wilayah transendental disebutnya gitu. Ya. Tapi nanti ini kalau kita kajian secara filosofis ya. Ketika kita belajar ilmu pengetahuan, kita akan tiba nanti pada akhirnya pada wilayah filsafat. Ketika kita memperdalam filsafat, nanti akan tiba pertanyaan yang bahkan filsafat pun tidak bisa dijawab dan itu hanya mampu dijawab oleh ilmu agama. Kalau untuk hal itu Islam men-challenge itu betul, tapi tadi saya berbicara dalam konteks mencari kebenaran ijazah. Karena kan nanti kalau kita bicara agama di sini nanti jadi melebar kemana-mana kan, istilahnya begitu. Bukan gitu bang. Jadi yang aku maksud itu ini untuk menegaskan lagi, jangankan hanya untuk menguji mencari kebenaran dari Rasulullah ini. Dalam satu keyakinan aja yang melekat ya, itu aja silakan diuji gitu loh kan. Agama lo diuji, silakan kau diuji gitu loh kan. Nggak apa-apa kau uji. Ya, begini bang. Jadi kenapa ajaran agama itu mengajarkan jangan kasan itu kita tuh cuman hanya ikut-ikutan. Jangan cuman kita tuh taklid buta, jangan gitu loh kan. Jangan ikut-ikutin gitu aja, nggak boleh gitu loh kan. Kau harus pahamin itu. Kau harus uji di sana. Makanya kenapa Allah itu menciptakan manusia itu dia kasih otak, kasih logika, kasih pikiran, kasih kebebasan. Supaya apa? Supaya dia bisa menggunakan otaknya gitu loh kan untuk menguji itu. Silakan. Benar nggak nih? Ya, diajarin ini benar nggak tuan? Kan kita bahasnya ijazah nih, ya. Kalau kita masuk ke wilayah situ kan nanti, kalau saya sepakat agama men-challenge itu sepakat. Itu setuju, saya sependapat. Artinya kita sama. Nah, tapi kita bicarakan tadi, makanya saya penjelasannya sama satu mungkin lagi nggak bang ya. lengkap, gitu.
Ya, maksudnya ini supaya untuk meluruskan supaya jangan sampai seakan-akan bahwa agama kita ini sama dengan yang sering ku tonton kalau malam-malam itu. Oh, Udah imanin aja, ya, wih agak repot nih kawan ini. ya, ya, ya. Imanin aja sebenarnya imanin aja itu. Supaya kita nggak kegiring bang, gitu loh kan. Ya, ya betul betul. Jangan Setuju. sampai kita kegiring, kita sama dengan serupa dengan itu gitu loh kan. Ya. Jangan nggak gitu. Kalau Kalau agama Islam nggak begitu, nggak yang namanya ikut enggak. Kau boleh kaji, kau uji, boleh silakan. Setuju. Silakan kau uji kebenarannya. Apa yang ya, disampaikan Rasulullah lewat agamanya Islam tadi, lewat Al-Quran tadi, gitu loh kan. Kau uji. 100 tahun dia udah menyatakan apa hasilnya dalam merasa ada penggiringan. kalau itu saya setuju bang, karena kan Enggak, bukan bang. Karena gini, aku tuh sering malam-malam itu bang. Aku sering malam-malam itu di perdebatan lintas agama. Betul, Nah, setuju. di sana itu jawabannya cuma mentok bang. Mentok itu bang, imanin aja. Wih agak repot kawan ini kata gua, suruh imanin aja. Jadi kalau seandainya Jokowi itu nyembah itu, lu terus imanin aja. Enggak Berarti- begitu kawan. Nah, Kalau itu, di Bang. imannya aja Nggak bisa nggak imanin penting aja. itu. Apa gunanya Nggak- Allah nyiptain kita punya otak kalau kayak gitu? Nah, Berarti nggak penting itu ada kebenaran ya. Yang penting imannya aja. nah, makanya tadi bang, aku Imanin tadi aja jelas, itu loh kan. ya, Jadi hidup Jokowi aja gitu loh. Enggak begitulah. untuk mencari kebenaran dibutuhkan kejujuran. Nah, kejujuran ini kan kalau kita melanda, nah makanya tadi aku bilang sama Opung, kalau misalkan manusia yang takut pada Tuhannya, dia akan berpegang teguh kejujuran ini dalam hal bukan cuma bicara jujur, tapi dalam hal memandang segala sesuatu secara objektif gitu. Nanti baru kita bisa tuh nemu kebenarannya permasalahan ijazah ini gitu. Kalau kita dari awal nggak jujur, otomatis kita nggak akan ngambil langkah-langkah yang benar untuk misalkan menguji sesuatu gitu Nah, loh. makanya Di balik kebenaran itu kan harus ada makanya pembuktian, begini. Bang. Tadi kan Betul. Buktian, Bang. ya, itulah makanya diuji tadi kan untuk pembuktian kan uji itu. Kalau nguji nggak ada untuk pembuktian, untuk apa nguji-nguji? Kurang Nomor-nomor kerjaan berarti amat. ya. Nguji nggak ada Tipu-tipu nggak- berarti itu. Nah, Iya. ini Nah, menyambung tadi. Ini aku mau bantah dengan yang si Marcel tadi itu kan, bahwa dia ada di kuliah di Fakultas Goib itu kan. Oh enggak. Itu enggak Fakultas Goib. Teknologi kayu itu enggak. Teknologi itu artinya merubah barang mentah gitu kan menjadi barang jadi dan ada proses di sana. Itu teknologi itu yang digunakan itu. Nah, kalau merubah kayu itu menjadi mebel, kusen gitu loh kan. Itu teknologi kayu gitu. Memang benar teknologi kayu itu. Gitu loh. Cuman Berarti masalahnya kalau merubah hutan, UGM yang penggundulan hutan jadi kayu itu apa namanya itu? itu teknologi kayu itu merubah itu. Berubah. Itu namanya perusahaan nih, perusahaan Jadi- alam, Jul. Iya, bahan yang dirubahnya itu kan apa gitu loh kan. Teknologi ya, teknologi mesin gitu kan. Yang dirubah-rubah kan mesin berarti kan. Objeknya kan mesin kan. Nah, ya kan? Nah, Iya. kalau seandainya kayu, baik itu penggundulan ya kan ditebangin kayu, terus dijadiin kusen, dijadiin papan gitu kan. Itu teknologi kayu, itulah kuliahnya dan itu bukan goib, Marcel. Kalau goib nggak tampak mata, ini tampak mata kok. Masa kau nggak bisa melihat yang begitu? Iya, tapi itu berujung Kau jangan aneh-aneh, Marcel. perusakan alam itu. Iya, tapi teknologinya ada kan? Itu loh. nah ini bang, Gitu Marcel. Krokron. Sama saja nyuri-nyuri punya Mojopahit kok. Nah, ini kan Iya. mitos lagi nih. Nah, Jadi itu bang, jadi poinnya Tuh. gini Opung sama abang. Seseorang atau bentuk negara, jika dia penguasanya itu ingin melanggengkan kekuasaannya, biasanya mereproduksi mitos. Gitu bang.